Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan, jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia Jemaat Pluit, dan semua orang yang menonton tayangan ibadah ini. Selamat Paskah. Kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan telah mati dan pada hari ketiga Dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Hari ini kita sama-sama akan memuji, menyembah Tuhan untuk sama-sama bersyukur akan kebangkitannya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Inilah hati kami. Ini setiap sembah kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami mau menyembah-Mu, untuk kami mau bersyukur atas pengorbanan-Mu Tuhan pada kami Tuhan. Engkau mati, Engkau bangkit Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Katakan sama-sama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Yes Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Yes Lord. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Sama-sama katakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, mari sembah Dia. Haleluya, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Lord. Kau telah mati dan bangkit bagi kami. Kau telah tebus dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini sembah kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Holy Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih, oh, terima kasih Yesus. Kami siap memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari katakan sekali lagi, mari kita semua. Yes Lord. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, kerahkanlah. Yes. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan,
memuaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama telah bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita buka pintu hati kita agar firman itu boleh masuk ke dalam hati kita. Buka pikiran kita sehingga itu firman Tuhan bisa merema dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih karunia Tuhan untuk kami. Kami boleh beribadah bersama-sama di Gereja Kristen Maranatha Indonesia untuk Pluit ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, berikan kekuatan, berikan rema dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya
berikan urapan kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya selalu sehat selalu, dan pada kesempatan kali ini di tahun 2022 di Paskah tahun ini, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara tentang makna Paskah. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan makna Paskah itu apa sih buat Bapak Ibu Saudara? Makna Paskah. Nah, makna Paskah Bapak Ibu Saudara dalam Perjanjian Lama itu mengacu pada perayaan tentang pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir Bapak Ibu Saudara. Di mana pada saat itu diadakan upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan ucapan korban domba Paskah Bapak Ibu Saudara semua. Hal yang merupakan perintah Tuhan agar dikenang oleh Musa dan Bani Israel seperti yang tertulis dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi mari sebelumnya kita buka di Keluaran 12 ayat 14. Di Keluaran 12 ayat 14, 17 dan 21. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Di Keluaran 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ayat 17, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Ayat 21 Bapak Ibu Saudara. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Jadi dalam Keluaran ini, Paskah di Perjanjian Lama itu adalah bicara tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana bangsa Israel boleh bangkit merdeka Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi bagaimana dengan makna Paskah di Perjanjian Baru Bapak Ibu Saudara? Makna Paskah di Perjanjian Baru, mari kita buka di 1 Petrus 1 ayat 3 Bapak Ibu Saudara. Di 1 Petrus 1 ayat 3, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bahwa kita tahu jika Yesus mati di kayu salib dan hari ketiga dia bangkit Bapak Ibu Saudara. Jadi di makna tentang Paskah di Perjanjian Baru itu adalah bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi sebelumnya mari kita buka lagi di kebenaran firman Tuhan di Lukas 24 ayat 6 sampai 7 Bapak Ibu Saudara. Di Lukas 24 ayat 6 sampai 7 dikatakan bahwa ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Jadi makna Paskah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya itu sinkron Bapak Ibu Saudara. Bahwa di Perjanjian Baru dikatakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk melahirkan kita kembali menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang diselamatkan. Nah, bagaimana Paskah di Perjanjian Baru ini menyimbolkan bahwa artinya adalah bahwa Paskah itu adalah bicara tentang kebangkitan Tuhan, adalah bicara tentang bagaimana kita dilahirkan kembali, yang awalnya kita berdosa, ditebus Tuhan lewat kematiannya di kayu salib dan dibangkitkan. Pada akhirnya saya dan Bapak Ibu Saudara semua boleh bebas, boleh menang. Seharusnya kita boleh bebas dan menang seperti Paskah di Perjanjian Lama, bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Musa dibawa Tuhan untuk lepas, bebas dari tanah perbudakan
Mesir. Nah, begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Paskah seharusnya membuat kita beralih dari yang awalnya berdosa, kita boleh hidup dalam terang. Yang awalnya mungkin kita gelap, kita boleh hidup dalam satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita boleh belajar tentang Paskah ini, bahwa cara berpikir kita juga dirubah Bapak Ibu Saudara. Seharusnya cara berpikir kita, cara hidup kita yang awalnya kita adalah budak dari si jahat, budak dari dosa, budak dari iblis, budak dari Mesir. Seharusnya kita boleh belajar bahwa kita sekarang sudah dibebaskan lewat Paskah ini Bapak Ibu Saudara, lewat bagaimana Tuhan berkorban, Tuhan bangkit di hari ketiga, dan pada akhirnya bahwa Tuhan boleh berkorban untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, untuk memimpin kita, untuk mengeluarkan kita yang dari awalnya sebuah perbudakan dosa, dari perbudakan hal-hal yang duniawi. Seharusnya kita beralih ke hal-hal yang terang, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, tapi sebelumnya mari kita buka di Kolose 2 ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Di Kolose 2 ayat 17 dikatakan bahwa semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, bagaimana Paskah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Di Kolose dikatakan bahwa semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi Paskah di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah sesuatu wujud bagaimana kita dibebaskan Bapak Ibu Saudara. Kita dibebaskan oleh lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelumnya mari kita buka di Ibrani 10 ayat 1 Bapak Ibu Saudara. Di Ibrani 10 ayat 1 dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi di hukum Taurat bahwa persembahan itu untuk korban bakaran itu diadakan setiap tahun Bapak Ibu Saudara. Setiap tahun dikorbankan, setiap tahun. Tetapi di Perjanjian Lama Tuhan Yesus mati sekali untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua, dan pada akhirnya kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi bahwa makna Paskah adalah tentang kemenangan. Kemenangan buat kita semua. Dan seharusnya mental kita juga adalah mental pemenang Bapak Ibu Saudara. Seharusnya mental kita adalah mental pemenang. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pemenang. Tuhan yang selalu menang. Tuhan yang tak pernah kalah. Tuhan yang sudah menyelesaikan pengorbanannya di kayu salib, menang atas setiap orang mati, dan pada akhirnya bangkit di hari yang ketiga, dan pada akhirnya Tuhan boleh terangkat ke surga untuk menyediakan tempat buat saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Nah, karena Tuhan telah berkorban buat saya dan Bapak Ibu Saudara semua, untuk apa? Untuk kita memperoleh hidup yang berkemenangan Bapak Ibu Saudara. Dan mari Bapak Ibu Saudara semua mempunyai mental seperti Yesus yang mau berkorban untuk kita semua, yang mau merelakan nyawanya, yang mau memberikan teladan buat kita untuk taat sampai di kayu mati, mati di kayu salib buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan cara berpikir kita harusnya juga berubah demikian Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Mari kita boleh berkorban untuk orang lain. Kita boleh berkorban untuk teman kita, untuk tetangga kita, teman kerja kita, untuk saudara kita. Pada akhirnya lewat pengorbanan kita, gaya hidup kita, cara hidup kita, banyak orang-orang mengenal Yesus lewat kehidupan kita. Banyak orang-orang dimenangkan kehidupannya lewat cara hidup kita. Pada akhirnya makna Paskah yang sesungguhnya, mari kita boleh mengikuti gaya hidup salib, gaya hidup Yesus, untuk kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita boleh belajar berkorban. Memang berkorban itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Mungkin berkorban itu hal yang sepele, terkadang kita juga kurang untuk belajar hal-hal berkorban.
Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita boleh belajar mengubah cara berpikir kita bahwa apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara semua, sekecil apapun itu, kita boleh belajar untuk berkorban, untuk melepaskan sesuatu hal tersebut untuk orang lain. Untuk apa? Untuk bahwa ada Yesus di dalam diri kita, pada akhirnya orang lain bisa merasakan bahwa kasih Yesus itu benar-benar ada untuk mereka. Jadi jangan sampai kasih Yesus berhenti di saya dan Bapak Ibu Saudara semua, tapi kita boleh belajar untuk memaknai Paskah ini bahwa orang lain juga boleh merasakan bahwa Tuhan juga menyelamatkan mereka, Tuhan juga menebus mereka, bahwa karya salib, bahwa karya kebangkitan Tuhan, Paskah yang menyelamatkan kita ini, itu bukan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semata, tetapi bahwa setiap orang yang ada di dunia ini berhak untuk mendapatkan hal yang sama, yaitu tentang keselamatan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semua kita boleh mengikuti teladan Yesus Kristus untuk kita boleh mempunyai gaya hidup, berbagi, berkorban. Pada akhirnya banyak orang dimenangkan lewat kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sebelum mengakhiri firman Tuhan, saya ingin mengajak buat Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami, bahwa Tuhan luar biasa atas hidup kami. Tuhan mau berkorban untuk kami. Tuhan boleh mati di kayu salib, dan di hari ketiga Tuhan boleh menang. Tuhan boleh bangkit untuk kita semua. Pada akhirnya kami boleh merasakan keselamatan yang luar biasa. Keselamatan yang mungkin cuma-cuma, mungkin hanya kasih karunia Tuhan saja kami dapat merasakan hal itu. Terima kasih Tuhan, ajar kami boleh meneruskan setiap kasih karunia Tuhan yang Engkau beri kepada kami. Untuk kami boleh belajar bahwa orang lain boleh merasakan kasih yang sama kepada kami. Bahwa ternyata Tuhan luar biasa dalam hidup kami, menyelamatkan kami, memberkati kami, dan bahkan Tuhan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk mempunyai gaya hidup seperti Engkau ya Tuhan. Biarkan orang lain yang ada di dalam lingkungan kami dapat mengenal Engkau lewat kehidupan kami, bahwa banyak orang melihat Yesus ada di dalam kami, bahwa banyak orang ingin melihat Yesus. Biarkanlah mereka boleh melihat dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa menyertai kami, untuk penyertaan yang luar biasa, untuk pengorbanan yang luar biasa, untuk setiap keselamatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada Paskah di tahun ini 2022 ini ya Tuhan, karena Tuhan ajar kami untuk senantiasa tetap semangat, untuk kami boleh tetap bergairah dalam pelayanan kami, untuk kami boleh menjangkau jiwa-jiwa baru ya Tuhan, untuk mereka boleh mempunyai hak yang sama, mendapatkan satu keselamatan yang luar biasa seperti kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang telah menguatkan kita semua. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung daripada ibadah kita, dan kita akan berdoa syafaat dan doa berkat. Tapi sebelum itu mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya samanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kesempatan saat ini kami boleh beribadah Tuhan. Terima kasih buat setiap perlindungan Tuhan, berkatnya Tuhan yang boleh selalu melimpah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa,
Biar saat ini kami mau menaikkan setiap doa kami Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang boleh Tuhan pimpin, Tuhan yang boleh melindungi Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan kami tolak, kami petakan Tuhan buat setiap apapun Tuhan perpecahan, buat setiap apapun Tuhan yang boleh memecah belah bangsa kami Tuhan, kami tolak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar Tuhan yang boleh tolong Tuhan buat bangsa kami Tuhan, biar bangsa kami boleh bersatu Tuhan, dan Tuhan juga boleh memimpin, buat memberkati juga Tuhan pemimpin kami, buat Pak Jokowi saat ini boleh memimpin. Biar Tuhan yang boleh berikan hati yang lebih bijaksana, Tuhan yang boleh berikan setiap kekuatan, kemampuan buat Pak Jokowi Tuhan, buat saat ini juga Tuhan boleh menjadi presiden, boleh memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang boleh mengurapi buat setiap apapun Tuhan pelayanannya, buat setiap pekerjaannya, apapun Tuhan yang boleh, apapun kerinduannya Tuhan juga boleh memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga buat sidang jemaat GKMI Sungai Yordan Pluit Tuhan, buat Sungai Yordan Lilin Tuhan, buat Sungai Yordan Kapuk Tuhan, buat Sungai Yordan Kelapa Gading Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, buat setiap penggembalaan, buat setiap pelayan Tuhan yang boleh melayani, Tuhan juga boleh memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jiwa-jiwa Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu semua jiwa-jiwa miliknya Tuhan. Biar Tuhan bahwa setiap kami boleh terus menjangkau setiap jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada kesempatan kali ini. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara semua dan arahkan hati kita kepada Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dalam Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Yesus mau datang kembali. Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali.